Gadis ini lahir dengan kemampuan aneh. Karena hal itu, ayahnya meninggalkan keluarganya. Stres yang begitu berat membuat ibunya hampir mengakhiri hidup putrinya sendiri. Untuk memahami bagaimana semuanya bisa menjadi seburuk ini, kita harus kembali ke masa kecil Chai. Sejak lahir, Chai selalu menarik makhluk supranatural. Namun dengan perlindungan kedua orang tuanya, ia tidak pernah terluka oleh mereka. Ayahnya bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Sementara ibunya tinggal di rumah untuk merawat Chai dan adik laki-lakinya. Rumah mereka seharusnya dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Namun kunjungan terus-menerus dari makhluk-makhluk itu perlahan menghancurkan kedamaian mereka. Untuk menjaga keluarganya tetap aman, ayahnya selalu waspada melawan monster yang muncul tanpa peringatan. Kelelahan mental dan fisik akhirnya menjadi terlalu berat. Ia membuat keputusan yang menyakitkan, membawa putranya dan pergi, meninggalkan Chai dan ibunya, keduanya dengan daya tarik aneh yang sama. Chai mengira ayahnya hanya keluar untuk membeli makanan malam, tapi ia tak pernah kembali. Kini ibunya harus bekerja sekaligus merawat Chai sendirian, sambil terus menghadapi gangguan dari makhluk supranatural. Karena memiliki kemampuan yang sama, dimanapun ia bekerja, makhluk-makhluk itu selalu muncul. Ia sering membuat kesalahan dan akhirnya dipecat. Ia terus berpindah pekerjaan, tapi gangguan itu tak pernah berhenti. Chai juga sering terluka karena mereka. Setelah ayahnya pergi, makhluk-makhluk itu semakin banyak menyiksa mereka. Tekanan yang tiada henti akhirnya membuat ibunya hancur. Suatu malam saat melihat Chai tidur, pikiran mengerikan melintas di benaknya. Ia memegang leher putrinya dan berteriak bahwa seharusnya ia tak pernah melahirkannya. Mendengar kata-kata itu, Chai berhenti melawan dan hanya pasrah. Jika kebahagiaan memang tak mungkin, untuk apa terus berjuang? Untungnya ibunya tersadar kembali. Ngeri dengan apa yang hampir ia lakukan, dan tak sanggup menanggung rasa bersalah, ia mengakhiri hidupnya sendiri. Begitu saja Chai pun sendirian. Tak ada kerabat yang mau menampungnya karena kemampuannya yang aneh. Ia menjadi pengembara tanpa tempat tinggal. Saat harapan benar-benar hilang, ia memutuskan untuk menjual dirinya seharga $50. Ia tak peduli siapa yang membelinya, selama ia punya tempat untuk pulang. Ia pun dipajang seperti hewan peliharaan dengan rantai di lehernya. Lelang manusia pun dimulai. Banyak penawar aneh yang datang. Kemampuannya menarik makhluk supranatural dianggap sangat berharga. Di tengah proses lelang, seorang pria misterius naik ke panggung. Ia menawar $5 juta untuk Chai dan berkata bahwa ia menginginkannya sebagai pengantin. Semua orang terkejut. Siapa yang mau membayar sebanyak itu untuk menikahi manusia? Namun pria itu istimewa. Ia adalah Elias Ainsworth, salah satu penyihir besar di dunia. Ia memegang rantai di leher Chai dan berkata agar Chai mengangkat kepalanya dan menghadapi dunia dengan percaya diri. Setelah membelinya, Elias membawa Chai ke rumahnya yang terpencil. Sebagai penyihir kuat, Elias tahu segalanya tentang kemampuan anehnya. Ia mengatakan bahwa itu bukan kutukan, melainkan berkah, anugerah langka yang hanya diberikan kepada segelintir orang. Mengingat masa lalunya yang penuh rasa sakit, kesepian, dan penolakan, Chai berkata bahwa ia tidak merasa beruntung sama sekali. Elias hanya meletakkan tangannya dengan lembut di kepala Chai, dan berjanji bahwa suatu hari nanti, ia akan melihatnya sebagai sesuatu yang indah. Dengan sekejap sihirnya, mereka tiba di rumah Elias. Itu adalah pertama kalinya Chai melihat keajaiban sejati. Dengan sentuhan sederhana dari Elias, rantai di leher Chai hancur, dan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Apapun alasan Elias membelinya, untuk pertama kalinya, Chai memiliki tempat untuk pulang. Jika kamu menjadi Chai, setelah masa kecil yang begitu tragis, apakah kamu masih bisa menemukan cara untuk tetap optimis? Stick.